Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauji Ganim di channel Fauji Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19. Kali ini saya akan sharing tentang bisnis online tanpa modal yang bisa Anda coba. Mau tahu apa aja bisnis online yang tanpa modal itu? Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Oke teman-teman, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dan kasih like serta komen jika nanti ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita semua tahu bahwa kondisi saat ini kita masih dalam krisis akibat pandemi COVID-19, di mana kita semua banyak bisnis-bisnis yang terdampak. Salah satunya bisnis saya sendiri, yaitu di bisnis travel. Tapi kita terus coba bergerak mencari peluang-peluang bisnis, dan memang ya tidak hanya bisnis travel, banyak bisnis-bisnis lain yang memang terdampak. Tapi tenang aja, karena COVID itu ternyata ada keberkahan sendiri di sektor yang lain, di mana orang-orang banyak sekali yang beralih untuk berbisnis secara online. Dan karena kenapa? Karena permintaan belanja secara online yang dikirim melalui misal marketplace atau dan lain sebagainya itu meningkat karena orang tidak ke mall, apalagi sekarang di Jakarta, di DKI kembali menerapkan PSBB, otomatis mall sepi, tidak ada proses jual beli di tempat-tempat umum ya, seperti mall, supermarket dan lain sebagainya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang saat ini mungkin terdampak COVID, kena PHK atau dan lain sebagainya, sedang mencari peluang apa sebetulnya bisnis online apa yang bisa dijalankan. Oke, yang pertama teman-teman bisa menjalankan bisnis online dropship. Nah, buat yang belum tahu dropship itu apa, dropship itu kita menawarkan suatu produk di mana produk ini bukan produk kita, tapi kita minta akses untuk bisa menjualkan produk tersebut. Ya, jadi seperti di mana? Misalnya di Shopee, di Tokopedia, pokoknya di marketplace itu ada program dropshipper. Atau di teman-teman melihat misalkan toko fashion, online shop fashion atau makanan yang membuka layanan dropship, teman-teman bisa daftar. Biasanya itu banyak juga yang gratis ya, jadi cukup menjadi dropshippernya, daftar, kemudian mendapatkan produk-produk apa yang bisa dijual, dan teman-teman langsung pasarkan melalui online, melalui media sosial atau melalui marketplace. Dan teman-teman nggak usah stok produk, karena ketika ada penjualan langsung transaksi, nanti produk yang mengirimkan produknya adalah si online shop tersebut atau vendor tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa bermain blog ya, atau membuat website sendiri. Nah, membuat website sendiri memang butuh perjuangan. Saya sendiri memiliki beberapa website ya, belasan website, dan untuk bisa mendapatkan pemasukan dari website ini memang banyak macam-macamnya. Bisa bermain Google AdSense atau kita menjual produk sendiri. Tapi kalau saya memang lebih banyak menjual produk sendiri, karena income dari Google AdSense di website itu tidak terlalu besar, tidak seperti YouTube. Nah, teman-teman kalaupun mau membangun sebuah aset, bisa membuat website dan membuat blog sendiri. Nanti banyak cara-caranya, teman-teman bisa googling secara khusus bagaimana membangun website yang bisa menghasilkan keuntungan buat teman-teman. Oke, yang ketiga, jasa desain. Nah, buat teman-teman yang memiliki skill mendesain ya, skill desain, skill membuat logo, membuat gambar di Adobe Photoshop atau di CorelDRAW, teman-teman bisa membuka jasa. Karena saat ini desain itu suatu bagian yang sangat penting buat teman-teman, buat siapapun yang mau berbisnis.
seperti membuat brosur, membuat logo, membuat gambar penawaran dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Dan teman-teman bisa menjadi membuka jasanya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah yang sangat fenomenal saat ini. Banyak sekali yang menjadi YouTuber, ya, yang menjadi YouTuber. Karena kenapa? Ternyata YouTuber ini income-nya luar biasa, ya. Apalagi kalau sudah memiliki banyak subscriber dan banyak viewers. Kalau sudah di atas 100.000, itu sudah 100.000 subscriber, itu sudah jutaan income yang bisa kita dapat setiap bulannya. Teman-teman bisa memilih untuk menjadi YouTuber, tidak terlalu sulit. Apa yang dilakukan, contoh saat ini saya juga sedang mencoba untuk sharing, berbagi. Karena memang saya tidak YouTuber murni, saya hanya ingin berbagi ke banyak orang tentang apa yang sudah saya lakukan, mau di bisnis online atau di bisnis travel yang sudah saya geluti. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa menjadi agen properti, ya. Agen properti itu tidak mengeluarkan modal, karena teman-teman hanya cukup mencari agen-agen properti, kemudian teman-teman ikut jual properti yang dijual, ya. Jadi cukup kita tahu produknya apa, kemudian kita pasarkan, ya, karena kita tidak perlu harus membuat propertinya, cukup menjualkan aja, nanti dapat komisi. Berapa keuntungannya? Menjadi agen properti itu lumayan, karena keuntungannya bisa 2-5% per unit, ya. Kalau misalkan harga unitnya itu 500 juta, 5%-nya aja sudah berapa ya? Sudah 12, ya lumayan ya, 12.500.000 ya kalau 5%-nya. Jadi lumayan lah. Nah, kemudian agen properti ya sama, kita cukup daftar untuk menjadi freelancer agen propertinya, tidak usah. Setahu saya, saya pernah ikut agen properti, tapi memang tidak saya fokuskan, dan itu tidak bayar karena si pemilik properti atau developer properti juga sangat senang ketika unit propertinya bisa dibantu untuk dijual. Oke, nah kemudian bisnis online apa lagi yang bisa dijalankan tanpa modal? Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, menjadi reseller. Nah, beda sebetulnya. Kalau reseller ini ada yang tanpa modal, ada yang juga dengan modal. Contoh, kalau reseller seperti saya membuka reseller travel agent. Reseller travel agent saya buka dengan ada investasi awal untuk keseriusan itu 99.000 di Reflitrip. Nah, tapi karena memang saat ini dalam kondisi COVID, kemungkinan saya tidak akan membebankan kepada siapapun untuk menjadi reseller. Gratis, ya. Jadi saya akan buka reseller ini mulai minggu-minggu ini saya akan boomingkan lagi. Ini untuk apa? Untuk persiapan menjelang masa setelah COVID. Jadi saya yakin setelah COVID ini bisnis travel ini akan bergeliat kembali. Banyak sekali orang-orang yang sudah kangen ingin liburan, termasuk saya yang sering jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Sekarang ini lagi sedang kangen-kangennya nih, pengen liburan. Tapi ya kita nggak bisa karena memang kondisinya belum memungkinkan. Selanjutnya apa? Yang ketujuh ataupun yang terakhir yang menurut saya itu adalah kita menjadi freelancer. Nah, freelancer itu apa? Freelancer itu kita kerja secara bebas, ya. Kita secara bebas tergantung dengan orderan atau tergantung dengan project. Contoh misalkan, apa freelancer yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjadi penulis blog. Kita bisa menjadi penulis artikel. Jadi banyak sekali website orang lain yang memang ingin mereka semua juga tidak menulis sendiri. Jadi blog-blog ataupun web orang lain itu tidak ditulis dengan sendiri, gitu kan? Tidak mereka sendiri maksudnya yang menulis. Itu dilempar ke orang lain. Jadi ada jasanya, jasa menulis. Rata-rata kalau 500 kata itu di angka paling murah banget 15.000, 20.000, ya bahkan ada yang 30.000. Tergantung dari tulisannya seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi peluang buat teman-teman. Oke. Jadi apa aja bisnis online yang bisa dilakukan tanpa modal buat teman-teman coba? Yang pertama dropship. Yang kedua bisa membuat website atau blog. Yang ketiga buka jasa desain yang bagi yang memiliki skill mendesain di Adobe Photoshop atau CorelDRAW. Kemudian yang keempat menjadi YouTuber. Yang kelima menjadi agen properti. Yang keenam itu menjadi reseller. Dan yang ketujuh menjadi freelancer. Jadi itu 7 menurut saya, dan tentunya masih banyak lagi.
ide-ide lainnya, tapi tidak saya jelaskan dalam satu video ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe. Saya minta kembali, jangan lupa subscribe dan komen jika ada pertanyaan, dan like serta share jika video ini bermanfaat dan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.